Hai semua, kali ini aku akan menjelaskan tentang self-acceptance. Apa itu self-acceptance? Simak sampai akhir video ya. Oke, sebelum ke pembahasan, aku mau nanya nih. Kalian pernah nggak sih punya pikiran-pikiran yang kayak gini? Kok aku jelek banget ya? Kok aku nggak sesukses dia? Kok orang-orang bisa sukses sih? Sedangkan aku gini-gini aja. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh, tapi nyata. Jadi pertanyaan-pertanyaan negatif itu seringkali bersarang di otak kita. Kenapa ya? Who knows? Berawal dari pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan-pertanyaan berkonotasi negatif, berawal dari kata mengapa atau kenapa, kita dapat memunculkan perasaan-perasaan negatif, seperti perasaan insecure, merasa gagal, rasa cemas, malu, tidak percaya diri, dan merasa tidak bernilai. Nah, agar kita tidak terjebak dalam perasaan-perasaan negatif tadi, merasa insecure, merasa malu, merasa cemas, dan hal-hal yang negatif lainnya, ada satu kemampuan yang dapat dikembangkan, yaitu self-acceptance. Apa itu self-acceptance? Langsung saja kita bahas. Oke, sekarang kita akan mengenal apa itu self-acceptance. Jadi self-acceptance ini adalah salah satu istilah psikologi yang mengartikan penerimaan diri. Apa itu penerimaan diri? Menurut Chaplin 2012, penerimaan diri merupakan sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas, bakat-bakat, dan pengakuan akan keterbatasan diri sendiri. Sedangkan menurut Jaslip, self-acceptance merupakan keadaan di mana seseorang bersedia menerima dirinya dari segi fisik, sosial, ekonomi, kelebihan, serta kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi penerimaan diri dapat diartikan sebagai penerimaan individu atas semua apa yang ada pada dirinya. Entah itu bersifat positif maupun negatif. Saat kita menerima diri sendiri, kita merangkul setiap bagian dari diri kita. Bukan hanya hal-hal yang bersifat positif saja, melainkan penerimaan diri ini tidak bersyarat. Kita dapat mengenali kelemahan, tetapi tetap menerima diri sendiri sepenuhnya. Menerima diri sendiri berarti merasa puas dengan siapa diri kita, terlepas dari kekurangan dan terlepas dari pilihan masa lalu. Oke, selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri orang yang self-acceptance? Jadi menurut Shahir, ciri-ciri menonjol pada individu yang menerima dirinya adalah yaitu mempunyai keyakinan akan kemampuan untuk menghadapi kehidupan, memiliki sikap optimis dalam menghadapi masa depan, menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada pasti akan dapat diatasi, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan serta berpikir positif. Orang yang menerima diri akan berpikiran positif terhadap diri dan tidak menganggap orang lain menolak dirinya. Apapun yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai penerimaan diri tetap memiliki penilaian yang positif di dalam dirinya sendiri dan memaklumi bahwa setiap orang adalah unik dengan latar belakang yang berbeda-beda sehingga saat sangat mungkin terjadi perbedaan pandangan dengan dirinya serta dapat bergaul dengan orang lain tanpa harus curiga dan merasa nyaman dan menerima dengan sikap yang tulus. Selanjutnya, yaitu menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia yang sederajat dengan orang lain. Orang yang memiliki penerimaan diri, bila pada situasi pergaulan yang berbeda seperti status ekonomi, status sosial, jabatan, maupun kepandaian, tidak akan membuatnya merasa takut untuk bergaul, berani memberi teguran dengan rendah hati jika ada kesalahan yang diketahuinya, juga memuji jika melihat sesuatu yang perlu dipuji. Jika merasa tidak mampu dalam suatu hal, maka tidak akan
merasa malu untuk belajar dari orang lain. Selanjutnya, tidak malu dan tidak hanya memperhatikan dirinya. Penerimaan diri akan membuat seseorang mempunyai keyakinan terhadap setiap perilaku dan perbuatannya. Tidak merasa canggung dalam pergaulannya, bebas menyampaikan pendapat-pendapat yang dipikirkannya dan tidak takut pendapatnya salah. Orang yang self-acceptance juga berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya. Penerimaan diri ini akan membuat seseorang akan menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan sebaik mungkin, dan berani memikul tanggung jawab atas akibat atau hasil yang terjadi. Selanjutnya ada berperilaku menggunakan norma dirinya. Seseorang yang menerima diri sendiri mempelajari tentang kehidupan sehari-hari dan berusaha untuk memahami seluruh keadaan dirinya. Dan mampu menerima pujian dan celaan secara objektif. Seseorang dengan penerimaan diri yang baik tidak akan merasa malu dengan kritikan dan tidak lekas marah. Sebaliknya, akan membuat evaluasi terhadap dirinya sendiri tentang sikap yang harus dimiliki terhadap kritikan atau celaan yang diterimanya tersebut. Dan yang terakhir, tidak menyalahkan dirinya akan ketergantungan yang dimiliki ataupun mengingkari kelebihannya. Seorang yang menerima diri sadar akan keterbatasannya, tanpa menjadi rendah diri, sebaliknya berusaha aktif untuk mengembangkan kelebihan yang dimiliki serta memaksimalkan dirinya sendiri. Penerimaan diri ini berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi semakin kita menerima diri sendiri, maka banyak kebahagiaan yang kita terima dan kita nikmati. Selanjutnya, apa saja sih manfaat dari self-acceptance ini? Self-acceptance bermanfaat dalam penurunan gejala depresi, penurunan keinginan untuk disetujui oleh orang lain, penurunan rasa takut akan gagal, penurunan kebiasaan mengkritik diri sendiri, peningkatan emosi positif, meningkatkan rasa kebebasan, dan meningkatkan harga diri. Terus kenapa kita harus meningkatkan self-acceptance? Jadi, tanpa penerimaan diri, kesejahteraan mental kita kemungkinan akan menderita. Misalnya kurang mampu mengontrol stres dan kecemasan. Dengan cara kita memahami tentang diri kita sendiri, hal ini dapat berdampak pada kesehatan psikologis dan pencapaian tujuan di masa depan. Penerimaan diri akan membantu kita mencapai perbaikan diri. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan diri yang tinggi juga dapat menyebabkan kurang fokus pada aspek negatif diri sendiri dan kemungkinan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan mencintai diri sendiri. Nah, jadi gimana cara meningkatkan self-acceptance ini? Untuk meningkatkan self-acceptance, kita bisa melakukan perenungan mengenai apa yang sebenarnya kita pikirkan dan rasakan. Cobalah untuk menyingkirkan pikiran-pikiran dan emosi-emosi negatif yang selama ini mengganggu kita. Nah, teman-teman bisa nih melakukan satu metode, yaitu self-talk atau berbicara dengan diri sendiri, curhat dengan diri sendiri. Jadi, teman-teman luangkan waktu untuk diri sendiri, coba ajak diri sendiri ini ngobrol. Seperti bisa dengan tepuk pundak sambil bicara, sambil cerita, atau menghibur diri sendiri. Jadi selama proses self-talk ini, coba untuk mendenial, untuk menolak, untuk menyingkirkan semua pikiran-pikiran dan emosi-emosi negatif yang ada pada diri kita, yang ada pada diri kalian. Setelah itu, selama proses self-talk ini, coba temukan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Dan teman-teman perlu digarisbawahi bahwa semua manusia itu berbeda, semua manusia itu unik, tidak ada yang sama. Jadi kelebihan kekurangan setiap individu itu berbeda. Jadi
Itulah yang mengapa manusia itu unik. Jadi kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita bisa menjadi diri sendiri dengan menerima segala kekurangan kita. Menerima segala kekurangan kelebihan yang ada pada diri kita. Kita mensyukuri, mengikhlaskan, dan menerima. Itu penerimaan diri. Nah, selama self-talk ini, kita bisa mencintai diri sendiri. Peluk diri sendiri, tepuk diri sendiri, mengatakan kamu hebat, kamu sudah bertahan sejauh ini. Ucapkan terima kasih juga kepada diri sendiri, karena telah berjuang sampai pada detik ini. Dan pada akhirnya kita dapat menerima diri, kita dapat mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Kita dapat menjalankan kehidupan dengan apa yang ada pada diri kita. Nah, ini saya ada mengutip kata-kata dari seorang aktris, yaitu Mbak Marissa. Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa kita tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik bagi diri sendiri? Jadi cobalah untuk meningkatkan self-acceptance, penerimaan diri, dan menghargai diri sendiri. Menjadi diri sendiri adalah ciri khas kita, dan kita adalah bagian dari cerita dunia. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan hingga akhir video. Sekian penjelasan dari saya. Ya.